Oke, hai, selamat sore teman-teman. Sudah lama sekali saya terupload video dan memang tidak ada jadwal khusus begitu kan, cuman upload apa yang saya mau upload saja. Dan ini kebetulan ada satu kejadian yang baru saja saya alami hari ini, tadi pagi. Saya langsung saja saya memang tidak pandai-pandai bercerita gitu, kayak berdongeng begitu, tapi kalau diminta saya dengan senang hati gitu, dan saya bersedia. Kalau saya ada kesempatan, saya pasti bersedia apapun itu yang mau dimintai tolong. Dan saya tidak pernah berpikir tentang kayak saya sudah tolong siapapun gitu tuh, dan saya harus dapat imbalan berupa apapun. Saya tidak berpikir begitu, karena saya pikir ya semuanya semuanya baik untuk menambah ilmu dan bekal untuk saya ke depannya. Tidak tahu nanti besok lusa saya jadi apa, intinya begitu. Nah, hari ini saya dimintai tolong membawakan cerita di salah satu sekolah swasta yang ada di Jayapura. Nah, karena saya pikir oh ya oke, ini sekolah yang cukup bagus, dan saya sadar penuh bahwa ini anak-anak orang yang menengah ke atas, bahkan mungkin orang-orang yang berkecukupan, bahkan berkelebihan gitu. Jadi ya dan ini acaranya di sebuah tempat yang dimana tempat ini katakanlah saja panti asuhan lah ya. Ya memang diselenggarakan di panti asuhan, Natal sekolah begitu, Natal sekolah swasta ini untuk anak TK ke bawah, playgroup dan TK. Nah jadi saya karena ini anak-anak yang saya tahu tempat yang saya akan membawakan cerita ini di panti asuhan, sehingga saya harus menggunakan cara bercerita yang menengahi keduanya begitu. Jadi karena ini sekolah yang mengundang, dan anak-anak sekolahnya itu anak-anak yang mereka punya secara pendidikan, mereka mungkin berbeda dengan adik-adik yang ada di panti asuhan. Jadi saya menggunakan bagaimana caranya, menggunakan cara yang di tengah untuk yang sekolah ini mengerti, sekolah swasta ini mengerti, dan anak-anak di panti asuhan juga mengerti. Tapi satu pesan yang mau saya sampaikan itu, saya rasa itu pesan yang bagi saya penting. Ketika saya dapat dia punya judul temanya, tema besarnya, terus kemudian saya kembangkan tema itu dan membawakannya dalam cerita, ada pesan-pesan yang harus disampaikan, dan saya dikasih waktu 15 menit. Ya sudahlah adik-adik, teman-teman, saudara-saudara sekalian, majulah saya toh. Ketika dipanggil bercerita, saya sapa dulu, kemudian bercerita dengan semua audiens yang ada. Dan satu hal yang saya sadari sejak saya kecil, saya tidak tahu ini namanya apa, entah itu karunia kah atau passion kah, apa saya nggak tahu. Tapi setiap kali saya berdiri dan bicara di depan, atau mungkin saya ada di lingkungan orang-orang yang menghargai orang yang sedang berbicara mungkin, tapi yang saya tahu, setiap kali saya bicara di depan banyak orang, mau orangnya sedikit atau orangnya banyak, saya pasti mendapatkan perhatian penuh dari hampir seluruh audiens yang ada di ruangan itu. Nah, pertama kali dalam sapu hidup yang baru terjadi ketika saya bawa cerita itu, there's nothing, tidak ada. Saya bisa katakan tidak ada, karena lebih dari 95% orang-orang yang hadir di dalam ruangan itu tidak ada yang memperhatikan cerita yang saya bawakan. It's okay kalau itu anak-anak kecil, mereka punya kesibukan sendiri, itu anak-anak.
tapi ini orang-orang tuanya pun semuanya, literally all the audience, tunduk main HP dan ngobrol sama orang-orang tua lain yang di samping mereka. Sementara saya di depan lagi cerita, and bukan hanya dia punya parent saja, tapi all the teachers. Mungkin dari sekian banyak I know ada satu pasangan yang memperhatikan saya, suami istri, dan orang orang Papua, dan saya sangat tergugah sekali karena begitu saya ketika saya ceritakan, saya memandang semua ruangan, dan pas di ujung kanan saya ada satu pasangan suami istri yang memperhatikan saya, dan saya tahu mereka memperhatikan saya, dan itu cukup membuat saya bertahan untuk terus dengan powerful menceritakan tentang cerita yang sudah saya siapkan dari beberapa minggu yang lalu. Karena kan secara psikologi, ketika orang berbicara di depan dan tidak ada yang memperhatikan, itu tuh sungguh bahasanya bagaimana ya, kayak kasihan gitu, kayak kok sebicara berlama-lamaan di depan buat ada yang perhatikan kok, mungkin apakah kurang menarik atau kurang apa, intinya gitu. Dan saya mencoba metode kayak tanya jawab untuk mencari perhatiannya si audiens, tapi nothing guys, nothing. Jadi saya pikir ya sudah, dan ini orang-orang menengah ke atas, orang-orang kaya. Selain dua pasangan orang tua yang tadi saya bilang, ada pengurus panti, ada 2 orang kakek nenek, mereka juga perhatikan saya. Sudah, that's all. Dan satu lagi, kalian tahu orang kalau memperhatikan kita dengan full attention, dengan yang hanya sekedar lihat terus kayak langsung main HP lagi atau pandangan kosong or something like that, itu yang saya temukan pada beberapa orang yang saya lihat sekilas, dan pas bertatapan mata dengan mereka, terus mereka lanjut lagi dengan punya aktivitas masing-masing. Dan saya pikir begini, yang saya sayangkan tuh adalah begini, saya salah juga karena saya menaruh ekspektasi yang mungkin terlalu tinggi, katakanlah ya, dalam artian begini, saya pikir semakin saya tahu bahwa sebetulnya untuk kita menghargai orang lain, skill menghargai orang lain itu sebetulnya tidak bisa dikatakan korelasi positif dengan tingkat pendidikan atau tingkat status sosial, tidak bisa, karena rupanya menghargai orang lain itu kok tidak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk kok menghargai orang lain, dan kok tidak perlu jadi orang kaya raya, atau kok tidak perlu jadi orang yang mampu sekali untuk bisa menghargai orang lain. Ternyata itu adalah 2 hal yang bertolak belakang. Saya sudah menyadari itu lama, tapi saya baru benar-benar merasakannya di hari ini tadi, dan ini pelajaran yang berharga sekali untuk saya, bahwa ya saya belajar bahwa gimana ya, saya tidak mau bikin kritik ke orang-orang tua atau guru-guru dari sekolah itu tadi, saya tidak mau, tapi ini jadi pelajaran berharga sekali untuk saya, agar suatu hari nanti kalau saya punya anak, saya akan ajar dia untuk menghargai siapapun, dimanapun kau berada. Dan
Saya belajar ini juga dan menerapkannya beberapa lebih dari 10 tahun belakangan setelah saya mengerti dan semakin dewasa begitu. Sedih sekali orang-orang tua ini tidak memberikan contoh yang baik, bisa dikatakan katakanlah seperti begitu. Mereka tidak kasih contoh yang baik untuk dorang punya anak-anak penerus bangsa ini. Hal yang paling sepele, memperhatikan orang yang sedang berbicara di depan, itu sederhana sekali. Dan yang paling miris adalah all the teachers itu juga sama sekali tidak memberikan atensi kepada pembicara yang ada di depan. Dan itu gimana sih? Terus saya sempat berpikir begini, kalau begitu semua yang guru-guru dong ajarkan di sekolah gagal dong. Bisa dikatakan gagal, maksudnya saya tidak bisa langsung mengambil kesimpulan gagal akademis ya, tidak, tapi lebih daripada pintar akademis, ada hal-hal lain juga yang penting sekali, lebih daripada kecerdasan akademis. Nah, itu yang sangat disayangkan. Jadi sedih sekali. Ilmu-ilmu seperti ini perlu ditanamkan untuk semua guru yang ada di seluruh Indonesia, secara khusus yang ada di pedalaman yang ada di kota besar, yang ada di sekolah negeri, sekolah swasta, sekolah gratis, you name it, apapun itu jenis sekolahnya, please tolong ajarkan ini. Dan juga untuk orang-orang tua, perhatian yang kita kasih sebagai it's okay kalau memang materinya terlalu menarik, kok hargai saja orang yang ada berdiri di depan situ, karena itu kok punya integritas. Jadi integritas tuh sapu kakak bilang ajar saya bahwa integritas tuh apa yang ada di belakang sama dengan apa yang ada di depan. Apa yang ku bikin untuk orang miskin itu sama dengan apa yang ku bikin juga untuk orang kaya. Apa yang ku bikin untuk orang yang buta huruf itu sama juga dengan treat yang ku kasih ke orang-orang yang kerja atau yang sekolah begitu. Ya, jadi saya pikir banyak sekali ternyata hari ini orang-orang kaya yang belum bisa. Ya, sebenarnya atensi yang kau berikan itu kan adalah wujud kau menghargai orang lain kan, dimanapun, kapanpun, siapapun. Nah, itu yang, dan itu penting sekali menurut saya, penting sekali untuk diajarkan kepada seluruh anak-anak generasi penerusnya kita nanti. Dan kita juga kalau jadi orang tua nanti kita perlu memberikan contoh itu terlebih dahulu. Dan untuk guru-guru, sekali lagi please, untuk semua guru-guru yang diberikan tanggung jawab untuk mengajar, jangan lupakan hal ini. Bila perlu paskam evaluasi perkembangan akademik anak-anak, undang orang tuanya juga dan kasih tahu ke orang tuanya bahwa orang tuanya juga perlu memberikan contoh, karena mungkin orang tuanya sudah terbentuk karakternya dari oma opanya yang juga tidak memberikan contoh yang baik untuk orang-orang tua ini mungkin. Nah, tapi intinya itu sangat disayangkan sekali sih. Itu saja. Terima kasih yang sudah nonton. Kamu sudah kasih kamu waktu kurang lebih 15 menit untuk dengar sapu keluh kesah ini. Mudah-mudahan ini semua berguna untuk ketorang dan jadi bahan pembelajaran yang baik juga untuk ketorang semua.